Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wassalatu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, pertama kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Salah satunya kalau di saat-saat sekarang itu nikmat yang paling besar adalah nikmat kesehatan. Berapa banyak teman-teman, saudara, kerabat kita yang belum punya nikmat yang sama atau mungkin sedang diuji dengan penyakit atau wabah ini. Maka kita yang diberikan kesehatan sangat-sangat patut untuk bersyukur. Tak lupa pula salawat dan salam saya mengaturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas karunia, atas kesungguhan beliau yang telah membawa umat Islam sampai ke zaman yang seperti sekarang ini. Alhamdulillah, pagi ini kita akan sedikit berbincang terkait zakat dan kesejahteraan masyarakat. Apa dan bagaimana hubungan antara zakat dan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu para pendengar sekalian, dalam hidup manusia itu pasti mempunyai sebuah tujuan. Apapun, bagaimanapun kondisinya, profesinya, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita hidup, manusia itu pasti punya tujuan. Nah, tujuan manusia itu ada dua kira-kira. Bagaimana kalau kita berdoa selalu setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang pertama adalah fid dunya hasanah. Itu adalah tujuan jangka pendek kita sebagai manusia. Untuk mencapai, untuk menghasilkan, untuk meraih kebaikan di dunia. Dan yang kedua adalah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di akhirat. Ini adalah tujuan jangka panjang kita. Kenapa ini jangka panjang? Ini adalah nanti yang abadi. Sedangkan kehidupan kita di dunia itu hanya sementara. Kita sama-sama tahu kita tidak akan tetap hidup di dunia ini. Makanya itu salah dua tujuan kita hidup di dunia. Maka untuk mencapai sebuah tujuan, manusia itu juga memerlukan alat atau peralatan wasilah untuk mencapai kepada tujuan tersebut. Misalnya kita mau naik ke lantai 2 atau ke tempat yang lebih tinggi, maka kita butuh alat. Alatnya apa? Tangga. Misalnya kita ingin bepergian jauh untuk sampai ke sana, kita butuh alat. Alatnya apa? Kendaraan, mobil, dan lain-lain. Maka dalam meraih tujuan manusia juga, manusia butuh alat. Yang pertama, alatnya adalah anfus, diri kita sendiri. Apa yang melekat di diri kita sendiri. Apa saja itu? Jabatan, perilaku, tingkah laku, apa yang melekat di diri kita. Itu namanya salah satu alat untuk memudahkan kita mencapai tujuan. Anfus, diri sendiri. Dan yang kedua adalah amwal, harta benda. Maka harta ini juga salah satu alat untuk apa? Untuk mencapai, untuk membantu kita mencapai pada tujuan yang kita maksud. Nah, untuk mencapai pada tujuan maksud, harta juga berperan penting. Sehingga jangan sampai kita menjadikan alat itu menjadi sebuah tujuan. Ini yang sering salah. Kenapa? Karena banyak orang yang menjadikan harta itu adalah tujuan terakhir. Nah, nanti imbasnya apa? Imbasnya akan menjadikan kita lupa akan tujuan utama kita, yaitu fid dunya hasanah. Kita ingin mencapai kebaikan di dunia. Nah, dalam mengelola harta, sebagaimana yang kita tahu, harta ini karena dia statusnya sebagai alat, maka kita harus memperalat dia. Kita harus memaksimalkan potensinya, memaksimalkan statusnya sebagai harta. Status harta pada manusia itu memang merupakan sebuah titipan. Kita bukanlah pemilik asli dari harta tersebut. Maka dalam Al-Quran Allah menjelaskan mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Bahwasanya Allah yang menjadikan kita menguasai harta-harta tersebut. Dalam ayat lain Allah menjelaskan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka berinfak. Artinya
harta ini adalah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita punya, rumah, jabatan, tanah, uang, dan lain hal itu adalah titipan kepada kita. Kita hanya sebagai orang atau makhluk yang dititipi. Sudah seyogianya, kalau kita dititipi barang, kita harus amanah menjaga. Salah satu cara untuk amanah adalah melaksanakan perintah orang yang menitip ke kita. Kita dititipi misalnya sebagai tukang parkir, kita dititipi mobil, motor untuk dijaga. Nah, kita juga sebagai manusia dititipkan harta itu untuk dimanfaatkan. Dalam pesannya, maka Allah mempunyai banyak pesan untuk kita bagaimana mengelola harta ini. Salah satunya adalah mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena Allah sudah berpesan bahwasannya di dalam harta yang dititipkan ke kita, inna fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Bahwasanya di dalam harta kita itu ada hak-hak orang lain, ada hak-hak anak yatim, ada hak-hak fakir miskin. Bagaimana kita mengeluarkannya, itulah kita keluarkan melalui zakat. Nah, di sini adalah peran zakat itu untuk membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain yang masih ada di harta kita. Salah satu tujuan lain dari zakat juga adalah membersihkan harta. Zakku amwalakum bizakah. Sucikanlah hartamu dengan zakat. Kenapa itu penting? Karena zakat mungkin dalam menghasilkan harta tersebut kita punya cara-cara yang tidak elok, yang tidak sesuai dengan syariat, yang kita tidak sengaja, atau di situ mungkin ada harta-harta yang bercampur dengan harta-harta yang sumbernya tidak jelas atau syubhat. Maka dengan zakat itu perlu disucikan. Zakku amwalakum bizakah. Maka itu salah satu tujuan zakat untuk mensucikan harta. Dan salah satu tujuan yang terakhir yaitu untuk melatih atau menghilangkan sifat pikir dari orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang kerjaannya jama'amal wa'adadah, kalau kata Quran itu adalah mereka yang kerjanya untuk mengumpulkan harta, kerja untuk mengumpulkan harta dan ngitung duit, ngitung berapa harta saya, berapa rumah saya, berapa jabatan saya, berapa total kekayaan saya. Nah, untuk melatih, untuk menghilangkan perasaan-perasaan itu, zakat diperlukan untuk kita berbagi. Nah, sehingga zakat ini punya kekuatan sosial yang besar, punya dampak atau impact sosial yang besar. Zakat juga diperlukan untuk memeratakan kekayaan di antara manusia, karena Al-Quran sangat-sangat intens untuk menganjurkan manusia saling berbagi, agar harta-harta itu tidak hanya ada di tangan-tangan orang kaya, karena nanti akan munculnya ketimpangan, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, Islam tidak ingin ini ada, sehingga zakat diwajibkan ya sebagai rukun Islam yang ketiga. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan kailaku la takunudulah bainal agniya minkum, agar harta-harta itu tidak hanya berputar di antara segelintir orang di antara kamu. Dengan zakat ini akhirnya potensinya menjadi besar. Kita bisa berbagi. Dengan zakat kita bisa mensejahterakan tetangga. Dengan zakat kita bisa mengangkat derajat kaum-kaum fakir. Dengan zakat kita bisa meningkatkan kesejahteraan negara bahkan. Untuk mengurangi ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Nah, dan tujuan akhirnya untuk mencapai falah dalam ekonomi Islam. Kita tahu bahwasanya tujuan ekonomi Islam yang terakhir itu adalah untuk mencapai falah atau kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Zakat sangat diperlukan. Kalau melihat laporan dari Basnas, total potensi zakat kita di Indonesia itu ada sekitar 217 triliun. Itu laporan terakhir dari Basnas. 217 triliun ini adalah angka yang sangat besar. Tapi ini masih sangat-sangat jauh dari realisasi yang ada. Realisasi yang ada, total penyerapan zakat kita baru 5 triliun. Ini masih sangat jauh. 1% saja belum ada dari 200. Maka ini yang bisa kita sama-sama upayakan. Ini yang bisa kita sama-sama himbau.
kepada orang-orang terdekat, kepada kerabat, bahwasanya zakat itu punya dampak yang sangat besar. Zakat itu punya nilai sosial yang cukup besar. Untuk apa? Untuk membantu. Kalau kata Jalaluddin Arumi, salah satu musik yang haram itu adalah kita bersenang-senang mendengar salah satu musik yang haram itu adalah suara sendok dan piring kita yang didengar oleh tetangga yang kelaparan. Nah, hal-hal ini kan yang ingin dicegah oleh Islam. Yang salah satunya dengan menerapkan zakat. Zakat itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya zakat fitrah, ada nanti namanya zakat mal, ada nanti zakat pertanian, bahkan sekarang ada zakat profesi. Apapun bentuknya, selama kita mengeluarkan zakat tersebut di waktu yang tepat, zakat itu mempunyai waktu tertentu, itu haul namanya, dan juga nisor. Jadi tidak semerta-merta semua harta itu harus dikeluarkan zakatnya, tidak. Tapi selama harta itu sudah mencukupi atau sudah sampai di haul, di waktu yang telah ditentukan dan mencapai besaran yang telah ditentukan nisabnya, maka manusia atau masyarakat itu wajib mengeluarkan zakat. Nah, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini, pengelolaan zakat sekarang akhirnya mulai dikembangkan. Metode-metode klasik mana pemberian zakat ini yang dahulu hanya pemberian secara tunai, akhirnya dengan pengembangan yang semakin maju mempunyai inovasi-inovasi baru. Salah satunya adalah dengan zakat produktif. Apa yang dikenal dengan zakat produktif itu adalah mengalokasikan dana zakat untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif. Niatnya apa? Niatnya agar para mustahik zakat, para asnaf zakat yang 8 itu tidak hanya diberikan dana untuk membantu kehidupan mereka, tapi mereka juga diberikan kompetensi untuk melatih mereka agar mengangkat martabatnya dari mustahik, ya kan, dari penerima zakat. Nanti lambat laun mereka akan terangkat derajatnya sebagai pemberi zakat. Itu adalah tujuannya. Nah, pengelolaan zakat produktif ini sudah sangat banyak di Indonesia. Saya rasa pengelolaannya juga sudah cukup bagus. Beberapa masyarakat, beberapa lembaga-lembaga pengelola zakat kita juga sudah punya program-program yang sangat baik terkait pengelolaan zakat produktif ini. Zakat produktif ini akhirnya bisa sangat membantu menaikkan derajat masyarakat, derajat para mustahik dari yang awalnya mereka hanya menerima bantuan berupa dana zakat secara tunai, lambat laun dengan pendampingan, dengan mereka harus terus melakukan laporan perkembangan, ini akan melatih masyarakat menjadi lebih berdaya. Mereka lebih bisa memanfaatkan hartanya, karena salah satu permasalahan masyarakat kita juga adalah mental masyarakat kita itu mungkin beberapa belum siap ketika menerima dana, sehingga masyarakat kita juga akhirnya tidak tahu bagaimana cara pengelolaan dana, sehingga melalui zakat produktif, program-program zakat produktif ini, masyarakat kita diharapkan mampu untuk mengelola harta-harta yang dititipkan kepada mereka. Dengan cara apa? Dengan cara banyak program-program zakat produktif yang telah diterapkan oleh lembaga amil zakat. Seperti ada program ternak, ada program yang sifatnya pendidikan yang berupa beasiswa, yang nanti para penerima zakat itu akan terus melaporkan, terus didampingi progres mereka, bagaimana mereka mengalokasikan dana yang telah disalurkan kepada mereka. Nah, sehingga lambat laun jika program-program seperti ini sukses, harapan besar kita sebagai umat Islam ini bisa sangat membantu menyetarakan
kekayaan di Indonesia. Dan ini sangat membantu untuk menghilangkan ketimpangan, karena sekali lagi Islam sangat menentang ketimpangan yang ada. Islam tidak ingin yang kaya semakin kaya, tidak ingin melihat apa yang di bawah, dan yang miskin juga semakin miskin karena tidak tahu bagaimana cara mengelola harta dengan baik. Zakat produktif ini saya rasa cukup menjadi solusi untuk masyarakat dan juga untuk pengelolaan zakat. Jika ini bisa sangat dimaksimalkan, jika ini bisa sangat didorong, dipush terus, ini punya dampak sosial yang sangat besar. Selain kita juga mendorong bagaimana penghimpunan zakat itu bisa lebih maju. Yang kita tahu tadi bahwasanya total potensi zakat kita 200 triliun dan yang baru bisa terrealisasikan itu hanya 5 triliun. Bagaimana kita juga selalu mendorong bagaimana penghimpunan zakat ini bisa selalu maksimal. Walaupun di keadaan pandemi seperti sekarang ini, di mana masyarakat kita sejak dahulu masih mengandalkan atau masih hanya tahu cara-cara konvensional dalam berzakat, seperti datang kepada takmir masjid atau menyerahkan zakatnya kepada takmir masjid, kepada amil-amil zakat, atau biasanya para amil zakat yang menjemput bola mendatangi para muzaki, para orang-orang kaya tersebut. Nah, sekarang dengan teknologi yang semakin maju, zakat juga sudah bisa dibayarkan melalui platform-platform digital, program-program zakat harta, zakat mal, zakat pertanian. Ini akhirnya tidak hanya terbatas pada cara-cara konvensional, tapi juga sudah bisa dimanfaatkan, kita sudah bisa membayar zakat melalui platform-platform digital. Ini merupakan salah satu inovasi dan perkembangan yang signifikan, yang sangat positif, yang sama-sama kita inginkan dalam meningkatkan kesejahteraan yang ada di masyarakat, kesejahteraan yang diinginkan oleh Islam, yaitu tujuan akhir ekonomi Islam untuk mencapai al-falah di dunia wa fil akhir.